Kisahnya bermula saat Dr. Sudanto lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1976. Setelah lulus, Dr. Sudanto langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti program Dokter Instruksi Presiden di Departemen Kesehatan. Dr. Sudanto yang saat itu sebagai dokter muda diberi pilihan tugas. Di antaranya adalah Irian Jaya yang sekarang menjadi Provinsi Papua, Kalimantan, dan Timor Leste. Dari ketiga pilihan tersebut, Dr. Sudanto akhirnya memilih untuk praktik di Papua. Saya lebih memilih yang jauh sekalian, ucap Dr. Sudanto pada waktu itu. Akhirnya, Dr. Sudanto ditempatkan di wilayah Asmat, Papua sejak awal bertugas hingga tahun 1982. Dr. Sudanto telah melayani pasien di 4 kecamatan terpencil di wilayah Asmat. Melihat keterbatasan ekonomi masyarakat suku Asmat waktu itu, Dr. Sudanto memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk pelayanan kesehatan di Asmat. Berdasarkan SK yang diterima dari pemerintah, mestinya Dr. Sudanto hanya memberikan pelayanan kesehatan di Kecamatan Agats dan sekitarnya. Namun karena wilayah Asmat yang terdiri atas 4 kecamatan hanya ada 1 dokter, maka ia pun harus melayani semua kecamatan tersebut tanpa terkecuali. Di Agats, Dr. Sudanto mengepalai sebuah puskesmas yang gedungnya merupakan bekas rumah sakit Belanda. Banyak hal dan tantangan yang mesti dihadapi oleh Dr. Sudanto selama bertugas. Di antaranya adalah terlambatnya pasokan obat-obatan ataupun sarana kesehatan lainnya. Kiriman obat dari pemerintah ataupun lembaga misi selalu terlambat. Pasokan dalam negeri dari pemerintah saja terlambat, apalagi dari misi luar negeri yang barangnya dikirim dari Amerika dan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Meskipun demikian, sebagai dokter yang melayani di wilayah pelosok, Sudanto memaklumi bahwa keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi di Asmat yang sebagian besar rawa-rawa basah menyulitkan pengiriman obat-obatan menuju Papua. Sebagai seorang dokter yang sering keluar masuk perkampungan selama 6 tahun pelayanan di Agats, Dr. Sudanto kerap berhadapan dengan berbagai penyakit tropis dan penyakit masyarakat kecil, di antaranya seperti malaria, frambusia atau kusta, polio, batuk, TBC, kurang gizi, sampai dengan busung lapar. Selama bertugas di wilayah suku Asmat, sehari-harinya Dr. Sudanto terkadang hanya dibayar dengan sagu, rempah-rempah, ataupun kayu bakar dari hutan. Meskipun demikian, hal ini sama sekali tidak menjadi penghalang bagi Dr. Sudanto, karena yang beliau lakukan adalah semata-mata demi pengabdian dan rasa kemanusiaan. Setelah 6 tahun bertugas menjadi dokter Inpres, Dr. Sudanto melanjutkan karirnya di Rumah Sakit Jiwa AB Pura hingga pensiun pada tahun 2003. Selain itu, ia juga diberi izin untuk membuka praktek dokter umum di Rumah Sakit Umum AB Pura. Selama ia membuka praktek pun, ia tidak pernah menetapkan tarif tinggi kepada pasiennya. Dr. Sudanto yang telah lama makan asam garam di daerah pedalaman tidak sampai hati untuk mematok tarif praktiknya ataupun mengikuti pasaran tarif dokter-dokter yang ada di kota. Maka dari itu, Dr. Sudanto memasang tarifnya sendiri yang ia rasa sangat terjangkau bagi masyarakat AB Pura dan sekitarnya. Saat pertama kali membuka praktik, Dr. Sudanto hanya menerima bayaran Rp500 atas jasanya. Sejak saat itu hingga saat ini, Dr. Sudanto tetap memasang tarif praktek yang sangat terjangkau bagi masyarakat AB Pura, yaitu Rp2.000 untuk orang dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Tidak heran jika masyarakat Papua memberikan panggilan khusus kepada Dr. Sudanto, yaitu dokter Rp2.000. Sudanto berprinsip bahwa uang ataupun materi bukanlah segalanya. Pasalnya, bagi seorang dokter mendahulukan nyawa dan kepentingan orang banyak merupakan hal yang paling utama, mengingat sumpah dan jabatannya sebagai seorang dokter. Yang saya cari adalah berbuat baik bagi banyak orang, bisa memberi ketenangan bagi masyarakat dan menemani mereka. Buat saya materi adalah cukup untuk membeli lauk pauk, ungkapnya.
Seiring berjalannya waktu, Dr. Sudanto terpaksa menaikkan tarif praktiknya menjadi Rp5.000. Namun pasien anak-anak dan mahasiswa hanya perlu membayar setengahnya saja. Meskipun demikian, jika pasien benar-benar tidak memiliki uang, Dr. Sudanto tidak pernah menarik bayaran, bahkan membantu dalam membelikan obat-obatan. Setiap hari, Dr. Sudanto minimal menerima 100 orang pasien di ruang praktiknya. Karena ketulusannya melayani masyarakat, Dr. Sudanto dikenal dan dihormati oleh hampir semua masyarakat AB Pura. Dan ia bahkan dikenal sebagai orang yang dituakan. Banyak di antaranya yang juga memandang Dr. Sudanto lebih dari seorang dokter, tapi sudah menjadi bagian dari keluarga mereka. Selain menjadi seorang dokter, Dr. Sudanto juga terus mengabdikan dirinya dengan menjadi tenaga pendidikan, serta mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Cendrawasih Jayapura, termasuk juga mengajar di Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan FKIP Universitas Cendrawasih, serta beberapa perguruan tinggi swasta di Jayapura. Atas dedikasi dan jasanya, Dr. Sudanto menjadi pemenang kategori pelopor pemberdayaan daerah tertinggal terdepan, tertular atau 3T, Alumni Awards 2009 dari Universitas Gadjah Mada. Saya dinobatkan sebagai dokter. Saya sudah berkeinginan hanya ingin menjadi dokter yang baik. Saya tidak berpikir untuk harus mencari banyak uang, tetapi saya hanya berpikir bagaimana masyarakat harus sembuh, karena dokter harus menolong dan mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Itu saja keinginan saya. Jika saya ingin hidup kaya, saya tentu tidak ingin jadi dokter, dan saya akan menjadi seorang pengusaha. Tutup Dr. Sudanto. Demikian kisah Dr. Sudanto, dokter yang dijuluki dokter parkir Rp2.000. Semoga kelak akan terlahir Dr. Sudanto yang lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, khususnya masyarakat Indonesia dan lebih luasnya untuk masyarakat dunia. Salam.